Oke. Ya. Sayang apa? Siapa? Yang nyerahin kunci siapa? Saya Gimana nyerahin kunci? di posisinya dia di dalam. Ya. Oper kunci ya? Iya, saya gini. Ngadep gini. Ya, dia gini. Saya ngasih kunci. Habis panggung-panggungan ngapain? Mas. Oke. Lo berdiri apa begitu? Oke, udah kayak gitu dulu ya, posisi ya, 10 ya. Tuh. Dan izin dulu dan. Kamu mukul di mana? Hop. Berapa kali? Ntar dulu Pak. Izin. Yakin 3. Yakin. 3 sampai 4 kali. Iya. Terus? Pukulnya lagi. Nah, terus waktu lu nendang di perut mana? Gak nendang gimana orang? Nah, terus? 14 ya. Nah, lemes dia. Nah, Ya. berarti lu tindihin perutnya dong? Iya. Ah, pos Lu pakai dengkul. pakai dengkul. Luka memar masalahnya. Ada. Ini pakai. Pakai. Oke ya. Itu di bawahnya guru. Lekban. Lakban. Terus. Itu di lakban juga kan? Umur sudah gelap belum? Ininya juga lakban. Iya, kaki juga ya. Nah, gitu. Lakban kaki ya. Ya. Nah, lu ambil gimana? Ambil barangnya. Ya, ambil cincin. Ya. Cincin. Gua masih di situ juga. Handphone masih sini. Oh ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi untuk hari ini sesuai jadwal kita laksanakan rekonstruksi terkait kasus yang 2 hari yang lalu kejadian, yaitu pembunuhan, diduga pembunuhan berencana pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 pencurian dan kekerasan. Ya, menyebabkan juga korban meninggal di salah satu kamar di apartemen Margonda Residen 5 ini. Jadi rekan-rekan, terkait dengan, saya jelaskan dulu terkait dengan rekonstruksi ini, sebetulnya ada beberapa tujuan kita laksanakan rekonstruksi. Yang pertama adalah kita membuat lebih terang kembali terhadap adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara keterangan-keterangan baik tersangka, saksi, karena memang untuk kejadian sendiri kan minim terhadap saksi pada saat kejadian, kita sesuaikan dengan hasil visum et repertum dari korban. Ternyata setelah kita melaksanakan 21 adegan dari rekonstruksi tersebut, memang didapat beberapa perbedaan dari keterangan tersangka khususnya. Di antaranya setelah kita lakukan rekonstruksi, ternyata sebelum kejadian pembunuhan tersebut atau eksekusi dari tersangka terhadap korban ini, ternyata ada persetubuhan dulu. Nah, ini sesuai dengan hasil dari visum, ada sperma di korban. Kemudian juga
kekerasan yang dilakukan ataupun cara yang dilakukan oleh si tersangka yang pada awalnya hanya mengaku kurang lebih 3 kali memukul di bagian belakang kepala, ternyata setelah direkonstruksi dan kita sesuaikan dengan hasil visum bahwa lebih dari 3 kali tersangka melakukan kekerasan tersebut. Artinya memukul bagian tubuh dari korban itu lebih dari 3 kali. Kita bandingkan, comparekan dengan hasil visum kepala yang memang sangat parah di kepala, banyak pendarahan di kepala, kemudian juga di sekujur tubuh, bagian tangan, 2 kaki, bagian paha, bagian perut, bagian bawah juga ada bekas-bekas kekerasan yang dilakukan yang diduga oleh pelaku ini. Nah, ini salah satu tujuan tadi dari rekonstruksi, yaitu kita sesuaikan persesuaian terhadap keterangan-keterangan. Kemudian yang terakhir adalah rekonstruksi ini bertujuan juga sebagai kita gunakan sebagai salah satu alat bukti nantinya untuk langkah berikutnya di sidang pengadilan. Kegiatan rekonstruksi ini bisa digunakan atau dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk meyakinkan hakim bahwa telah memang betul terjadi satu tindak pidana. Setelah kita lakukan rekonstruksi ini, kita analisa hasil rekonstruksi, kita analisa nanti untuk pemeriksa kita sesuaikan kembali terhadap berita acara pemeriksaan khususnya terhadap tersangka. Betul sekali, karena memang terlihat barang-barang yang digunakan sebagai alat kejahatan ini memang sudah dipersiapkan oleh pelaku di rumahnya. Jadi sebelum berangkat ini sudah dibawa bersama-sama dengan kedatangannya pelaku ke lokasi TKP, dan itu memang betul-betul digunakan oleh pelaku.